Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kekuatan, kesehatan, dan keimanan kepada kita semuanya. Salawat dan salam selalu tercurah ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, kepada keluarganya, dan juga kepada umatnya sampai akhir zaman. Semoga kita di dalamnya. Jamaah dan warga RW 10 yang saya hormati, berikut akan saya sampaikan beberapa informasi, beberapa hal yang terkait dengan unit kematian dari DKM Al-Hikmah Riung Bandung yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Adapun unit kematian ini merupakan unit otonom, yaitu salah satu bagian dari DKM Al-Hikmah yang khusus akan mengurusi atau melaksanakan kegiatan pemulasaran jenazah sampai dengan pemakaman di dalam kota Bandung. Adapun informasi yang perlu kita sampaikan adalah dalam hal ada kejadian kematian, maka sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk melaksanakan fardu kifayah, yaitu mengurus jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan, kemudian mengantarkan ke pemakaman dan dimakamkan. Itu adalah fardu kifayah. Adapun dari beberapa hal ini, dalam fardu kifayah ini ada memang biaya-biaya yang mau tidak mau akan membebani keluarga, khususnya yang terkait dengan peralatan ataupun barang-barang yang akan dipakai dan ikut terbawa dalam prosesi pemakaman nanti. Misalnya kain kafan, kemudian ada juga nisan, ada padung. Nah itu mau nggak mau itu adalah akan membebani biaya terhadap keluarga. Nah, dalam hal untuk meringankan hal ini, maka unit kematian merupakan salah satu solusi dalam rangka meringankan beban keluarga pada saat kita ataupun salah satu keluarga dari kita meninggal dunia. Nah, unit kematian di DKM Al-Hikmah, Masjid Al-Hikmah ini mencoba ataupun merangkum keinginan jamaah dalam mengakomodasi hal itu. Itu yang utama. Dan yang selanjutnya adalah kalau memang kita menyelenggarakan unit kematian, maka ada beberapa hal yang perlu dipahami bersama oleh jamaah atau warga RW 10, yaitu yang pertama adalah biaya itu saat ini memang tidak menjadi murah.
Karena ada beberapa hal yang perlu diketahui. Misalnya, kalau kita meninggal, kemudian kita bukan menjadi suatu anggota dari yayasan kematian, maka seluruh biaya itu akan dikenakan. Misalnya, kalau dari yang umum adalah Yayasan Kematian Bunga Kamboja, itu mengenakan biaya untuk seluruh perawatan pemulasaran jenazah sampai ke pemakaman itu sekitar 2,6 atau 2,8 juta. Tapi ada juga unit lain yang menyelenggarakan dengan total biaya kira-kira 2 jutaan lah. Nah ini kan cukup memberatkan bagi keluarga khususnya. Karena bagaimanapun juga ini harus dilaksanakan pemakaman dan biaya itu akan keluar juga. Nah, solusinya adalah kita akan mendirikan suatu unit kematian di DKM Al-Hikmah dengan pola sama dengan yayasan kematian ataupun unit kematian yang lain yang saat ini sudah berjalan. Prinsipnya, unit kematian itu akan mengumpulkan uang atau dana dari masyarakat atau anggota yang dikumpulkan setiap bulan. Pada umumnya, iuran bulanan ini berkisar antara 10.000 sampai 20.000 rupiah. Nah, tapi dari Masjid Al-Hikmah, dalam hitungan kami, iuran anggota itu cukup 10.000 rupiah per bulan, sehingga dalam 1 tahun akan terkumpul sekitar 120.000 rupiah per tahun per orang. Nah, sifatnya ini keanggotaan dari unit kematian ini adalah perorangan. Sehingga kalau dalam satu keluarga ada yang menjadi anggota 2 orang, maka setiap orang akan membayar 120.000 rupiah per tahun atau 10 rupiah per bulan. Nah, dalam hitungan awal Al-Hikmah itu untuk semua kegiatan, semua layanan itu mencapai 1,6 juta rupiah atau 1.600.000 rupiah. Dan kalau kita hitung kembali, kita hitung antara iuran dengan biaya yang dikeluarkan dalam proses pemulasaran jenazah sampai pemakaman, itu kita lihat 1.600.000 rupiah. Kalau dalam 1 tahun kita iuran 120.000 rupiah, maka biaya 1,6 juta itu akan tercukupi setelah waktu 13,3 tahun. Jadi cukup lama bagi unit kematian untuk memenuhi semua biaya kematian jika iuran dilaksanakan atau dikumpulkan per bulan 10.000 rupiah. Tapi itulah proses kerja ataupun lingkungan yang ada di unit kematian. Jadi kalau satu anggota ikut, kemudian dia setelah menjadi anggota 13,3 tahun, baru biaya itu terpenuhi. Tapi karena ini adalah unit kematian, maka kalaupun ada saat ini yang mendaftar kemudian membayar iuran, kemudian mohon maaf, kalau dalam kurun waktu 5 tahun kemudian meninggal, maka tahun-tahun selanjutnya tidak perlu membayar iuran. Karena itulah unit kematian
yang akan menutupi kekurangan itu dengan cara subsidi silang dari anggota yang lain. Dan juga perlu dipahami bahwa iuran ini bukan tabungan, sehingga iuran akan dikompulir oleh unit kematian dan tidak akan dikembalikan ke anggota. Jadi prinsipnya unit kematian ini adalah solusi untuk meringankan beban keluarga dalam membiayai prosesi pemulasaran jenazah sampai ke pemakaman. Kemudian yang selanjutnya adalah kenapa DKM Al-Hikmah berkeinginan untuk membuat atau membentuk satu unit kematian, karena secara sarana dan prasarana di Masjid Al-Hikmah sudah memenuhi syarat. Alat untuk memandikan jenazah ada, lengkap dengan takbir yang menutupinya. Kemudian yang kedua, mobil ambulan sudah punya. Kemudian tenaga-tenaga atau orang-orang yang akan melaksanakan fardu kifayah itu juga sudah ada secara organisasi di dalam DKM. Sehingga unit kematian DKM Al-Hikmah sebetulnya sudah siap dalam melaksanakan operasional unit kematian, hanya anggotanya yang sekarang perlu kita kumpulkan anggotanya. Nah, dari hitungan yang kita lakukan, kemudian kita diskusikan di pengurus DKM Al-Hikmah, minimal harus terkumpul 400 orang. Kemudian direncanakan unit kematian ini beroperasi di bulan Januari tahun 2024. Tapi anggota harus terpenuhi 400 orang. Nah, makanya kita akan mencatat keinginan ataupun kemauan dari jamaah atau warga RW 10 yang akan bergabung menjadi anggota unit kematian DKM Al-Hikmah. Dan akan kita bahas ulang di bulan Desember ini untuk menentukan sikap apakah bisa beroperasi di awal tahun 2024 atau tidak. Karena memang secara hitungan anggotanya minimal 400 orang jika unit kematian ini ingin berjalan sesuai dengan hitungan untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota. Kemudian dalam pelaksanaan nantinya, cara pendaftaran yaitu anggota status perseorangan dengan iuran bulanan sebesar Rp10.000. Kemudian akan disampaikan formulir untuk diisi, kemudian ada nanti fotokopi KTP dan KK, kemudian karena kita ini baru sehingga kita memang modal operasional masih belum kita punyai kalau modal, tapi kalau aset sudah ada. Nah, untuk anggota baru maksudnya tidak ikut di unit kematian lain, misalnya di Yayasan Bunga Kamboja gitu ya. Nah, untuk menjadi anggota maka dikenakan iuran awal sebesar Rp50.000. Tapi kalau merupakan pindahan atau dari anggota unit kematian yang lain, tidak dikenakan iuran awal. Yang pertama. Kemudian yang kedua, layanan ini ada dua yang besar. Tapi secara umum kita sampaikan bahwa biaya pemulasaran dan pemakaman jenazah untuk dalam kota Bandung nilainya sebesar Rp1.600.000. Tapi kalau dalam pelaksanaannya nanti kan ada dua kelompok besar pelaksanaan pemulasaran jenazah itu. Yang pertama adalah pemulasarannya, jadi mulai dari memandikan, mengkafani, dan mensolatkan awal, itu biaya yang
dikenakan sebesar Rp650.000. Nah, biaya pemakaman yang terdiri dari ada patung, kemudian ambulan, jika diinginkan sholat di masjid. Ini besarnya senilai Rp950.000. Jadi kalau di total akan sebesar Rp1.600.000. Nah, biaya ini khusus untuk anggota unit kematian, biaya ditanggung oleh unit kematian, jadi tidak mengeluarkan biaya apapun. Nanti yang membiayai adalah unit kematian. Tapi kalau bukan anggota unit kematian, dikenakan biaya yang sama untuk perawatan atau layanan jenazah sama dengan anggota. Jadi nilainya sama, Rp1.600.000, baik anggota maupun bukan anggota, hanya kalau anggota akan dibiayai oleh unit kematian. Unit kematian ini akan mengoperasikan layanan mobil ambulan, ya, yang bisa digunakan untuk menjemput jenazah, menjemput orang sakit, atau mengantar orang sakit ke rumah sakit, atau mengantar jenazah dari rumah duka ke pemakaman yang ada di tempat lain. Nah, khusus untuk layanan ambulan dalam kota, itu sebesar Rp350.000. Sedangkan jika ambulan ini digunakan untuk keluar kota, misalnya mengantar orang sakit dari Bandung ke Garut misalkan, maka dalam pelaksanaannya nanti biaya yang dikenakan adalah Rp600.000. Itu adalah biaya untuk supir, makan, ditambah dengan BBM. Nah, itu setiap 10 km jarak yang diukur secara pulang pergi. Jadi kalau ke Garut 60 kilo berarti kalau pulang pergi 120, maka 120 dibagi 10 adalah 12 poin. Sehingga 1 poin 10.000, sehingga kalau 12 berarti 120.000. Kalau dihitung sebetulnya 1 kilometer setara dengan Rp1.000. Nah itu, jadi 600.000, kalau luar kota 600.000 ditambah dengan BBM 10.000 setiap 10 km. Nah ini kalau unit layanan ambulan ini boleh dipakai siapa saja, dan ambulan kita ini adalah sifatnya kombinasi, jadi bisa dipakai untuk orang sakit, tapi bisa juga untuk mengantar jenazah. Dan diharapkan memang kita bisa operasi di Januari 2024. Hanya kita masih belum mempunyai informasi yang detail tentang jumlah dari anggota yang mendaftar. Nah, ini akan kita kumpulir di awal Desember, kemudian akan kita verifikasi ulang, sehingga kalau jumlah anggota ini mencapai 400, kita bisa laksanakan, bisa kita operasikan unit kematian ini di Januari 2024. Unit kematian ini adalah solusi dari keluarga terhadap biaya-biaya yang muncul atau yang timbul karena adanya kematian di keluarga kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika dalam hal tertentu memerlukan tambahan informasi, dapat disampaikan melalui WA ke saya, Bagus Sukanto, bidang Idzaroh di DKM Al-Hikmah, atau ke sekretariat DKM Al-Hikmah, yaitu Bapak Suyanto atau Bapak Arif Rahman,
Nah, nanti akan kita bahas bersama, dan diharapkan jumlah anggota yang 400 itu bisa terpenuhi dalam tahun ini, sehingga kita bisa launching atau mengoperasikan unit kematian ini di Januari 2024. Menjadi harapan kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga Allah selalu melimpahkan kekuatan iman, kesabaran, dan ketawakalan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.